Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sedatan para rawuh hadirin jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Al-Mustarsyidin ingkang kawula mulyakaken. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat wal afiat, barokah umur lan rezekine. Mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi gangsar lan mugi-mugi anak keturunan kawula panjenengan sedaya dados tiyang sing soleh lan soleha ingkang saged mungahaken manah kawula panjenengan sedaya teng alam dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula terusaken bahwasannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid sing tuturan ini di pasal Wahina Baroza meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mendengarkan cerita dari ibunya namanya Asy-Syafa'. Asy-Syafa' ini adalah termasuk lek basa sakniki niku bidannya Kanjeng Nabi, bidannya Siti Aminah waktu melahirkan Nabi Muhammad SAW. Niku cerita, qalatis syafa'u lamma waladat Aminatu radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Ketika bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada perut Siti Aminah, itu langsung dipegang oleh Syafa' tersebut. Fawaqa'a ala yadayya. Kemudian biasa seorang bayi yang lahir itu mesti menangis. Keluar suaranya menurut riwayat ini. Kemudian ketika memegang bayi Nabi Muhammad SAW, Syafa' ini mendengarkan ada suara tapi tidak ada yang ngomong. Apa suaranya itu? Rahimakallahu au rahimaka rabbuk. Jadi ketika memegang bayi mulia Nabi Muhammad itu Syafa' mendapatkan doa dari orang yang tidak diketahui jasadnya di mana. Mungkin malaikat, bukan orang ya, malaikat mungkin. Apa itu? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Au rahimaka rabbuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri engkau rahmat. Subhanallah. Mungkin untuk Syafa' dan mungkin untuk bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalatis syafa'u fa'adha'ala lahuma bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian setelah mendengarkan suara itu muncul cahaya yang menyinari ujung barat bumi dan ujung timurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi padang ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau maulid itu ojo penteng-peteng. Gitu bagi. Ono maulid redup kaya di rumah hantu. Kenapa? Orang memasang lampu yang terang di saat maulid, itu yang ngajari Gusti Allah. Karena waktu itu waktu subuh dan petang, belum keluar matahari, tapi Allah sudah menyinari bumi dan seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lampu mang enak, kalau lampu terang. Tapi lek wis mari dudukno niki pinter panitia. Nyentrong soalnya. Jadi menghias maulidnya Nabi dengan lampu itu Allah yang ngajari. Subhanallah. Kemudian hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum. Di saat itu di Mekah, karena padangnya cahaya Nabi Muhammad SAW, cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di pagi itu, di subuh itu, maka Syafa' bisa melihat istana-istana yang ada di Romawi. Jauh loh Romawi itu. Sampai terlihat subhanallah.
Karena saking padangnya. Bahkan Siti Aminah dalam riwayat yang lain beliau meriwayatkan, bayi belum lahir itu kamar sudah terang. Belum ada Philips, belum ada Panasonic, belum ada semuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menerangi kamarnya Siti Aminah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sampai ketok awan. Bengi krasa awan, sampai lek maulidan bengi misalnya. Lampu ini terang, gak krasa lek bengi. Ngene nggih. Krasane awan. Kula palingi contoh panjenengan sing umroh lan haji, mari umroh haji, sing durung mugi-mugi kula dongaaken gangsal umroh haji. Sing waktu umroh sampean mlebet Masjidil Haram gak ero niki awan apa isu. Awan apa isu apa bengi, gak ero sampean. Nggih nggih. Gak ero. Saking napa padange lampune Masjidil Haram itu. Kalau masuk dalam enggak tahu ini pagi, apa ini malam. Kalau ngelihat langit baru. Tapi ketika kita di samping Ka'bah itu tidak merasa gelap sama sekali. Mudah-mudahan insya Allah barokahi maulid kanjeng Nabi, kuburan kula panjenengan suni padang barokahi kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian qalat summa albastuhu wa ajjatuhu falam anshab ghashiyatni dhulmatun wa ru'bun wa qusya'riratun an yamini. Fasami'tu qailan yaqul aina dhahabta bihi qala ilal maghrib. Jadi tidak lama setelah itu, kejadian itu, setelah melihat terangnya dunia, kemudian Asy-Syafa' mengatakan apa? Tidak lama kemudian saya baringkan bayi mulia itu. Dibaringkan, tidak lama kemudian lagi gelap. Setelah terang kemudian gelap lagi. Dan Syafa' itu merasa ketakutan sampai gemeter. Kemudian terdengar suara apa? Aina dhahabta bi? Ada suara tapi tidak ada orangnya. Aina dhahabta bi? Mau kau bawa kemana bayi ini? Qala ilal masyriq. Kemana? Ke timur, ujung timur dunia. Kemudian setelah itu hilang lagi. Fa asfara dzalika anni, tsumma awadani ru'bu wadh-dhulmu wa qusya'ratun an yasan. Hilang rasa takutnya, hilang gemeteran, kemudian gemeteran lagi. Ada suara lagi. Aina dhahabta bi? Qala ilal maghrib. Mau bawa kemana? Saya bawa, mau kau bawa kemana bayi ini? Saya bawa ke ujung barat dunia. Artinya, bayi Nabi Muhammad itu setelah lahir sempat hilang. Bukan di sini saja, di beberapa riwayat kitab-kitab lain disebut juga. Bahwasanya Nabi ini setelah diterima oleh Syafa' itu hilang. Dalam riwayat yang lain itu setelah diliputi cahaya kemudian hilang. Tidak tahu kemana. Ternyata dibawa kemana? Dibawa keliling dunia. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan, ini loh hambaku yang paling mulia. Supaya semua yang ada di alam semesta, mulai buminya, mulai langitnya, pohonnya, hewannya, semuanya, batu-batuan, semuanya dikelilingi oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya dapat barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau yakin insya Allah daerah Sukorojo ini keliwatan bayi Kanjeng Nabi Muhammad. Semua. Digajak keliling dunia. Makanya sebelum ada viral tentang kelahiran seseorang, itu sudah viral dahulu. Nabi Allah Subhanahu wa taala sudah memviralkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durung ono HP, Pak. Wis viral disian. Kula paringi contoh, lek ono artis duwe anak, viral napa mboten? Viral napa mboten? Lek Gus Gufron duwe anak anyar, viral napa mboten? Ya, sekarang zaman viral, orang punya anak, alhamdulillah sudah lahir bayi mulia, bayiku, anak putriku, cucuku. Napa maneng Gus Gufron saiki sik gawu-gawu ambek putune. Jenengan sering ndelok satu Gus Gufron napa mboten? Isine putune tok ae. Masya Allah, ya maklum cucu pertama gawu nggih. Ku lek pucuke 20 wis mulai bosen. Lah itu kita ini kalau punya anak gembira. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala ketika lahir Nabi Muhammad merasa senang, Allah Subhanahu wa taala ingin memviralkan, menunjukkan keridhaan Nabi Muhammad, menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingkan bayi itu supaya sak dunia tahu bahwasanya ini Nabi pembawa rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Qalat falam yazalil hadithu minni ala balin hatta ta'athahu Allah. Fakuntu min awalin nasi Islam. Kemudian setelah kejadian itu diingat oleh Syafa'.
Sampai Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun, sampai diutus menjadi Nabi. Syafa' itu masih hidup. Bayangkan, sampai Nabi mulai bayi, sampai Nabi 40, itu kejadian itu diingat terus sama Syafa'. Tidak pernah dilupakan, karena kejadian yang begitu aneh, mengacupkan. Kemudian apa? Kemudian sampai diutus menjadi Nabi, oh berarti ini bayi bukan sembarang bayi waktu itu. Ya. Bukan sembarang bayi, bayi paling mulia di alam semesta. Maka di saat bayi itu lahir, Syafa' itu sudah ngerosok, ini bakal jadi Nabi. Akhirnya beriman dulu. Sebelum diutus sama Nabi, ya sebelum ketika Nabi awal diutus, ya bahasanya ini jadi Nabi. Ketika Nabi awal diutus, di Mekah semua orang benci. Semua orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang khusus yang percaya Nabi Muhammad SAW. Tidak langsung banyak percaya penduduk Mekah itu. Tapi Syafa' ketika dengar Nabi diutus, di saat itu juga langsung dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka fakuntu min awwalin nasi Islam. Saya ini termasuk orang yang paling awal beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kam tarjamati sunnatu mil azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayinat. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya Allah memuliakan hari kelahiran Rasul, Allah memuliakan di saat Rasulullah lahir, itu termasuk daripada pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu moto ya, terakhir, perlu dimasukkan di otak kita. Bahwasannya semua yang dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad, itu adalah yang paling mulia. Semuanya memuliakan. Mulai dari Nabi Muhammad diciptakan dulu, nurnya Nabi Muhammad, seperti yang kita sudah pelajari. Pertama kali makhluk yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Mulai dari diciptakannya nur Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, sampai hari kiamat, semua yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad itu adalah yang paling mulia dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita urip di alam dunia ini diparingi kemuliaan dan sampai meninggal kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Iki mawon ingkang saged kawula sampaiaken wonten kekiranganipun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan bermanfaat